Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan saya, Solin, dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya dalam mata diklat tugas dan fungsi penyuluh agama Islam non-PNS. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sesi kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, nanti kita akan menjelaskan tugas dan fungsi penyuluh agama non-PNS. Yang kedua, mengidentifikasi potensi kelompok sasaran dan binaan penyuluh. Kemudian menjelaskan rencana kerja penyuluh dan menjelaskan bagaimana penyusunan materi bimbingan dan penyusunan laporan hasil bimbingan penyuluhan dan konsultasi. Insya Allah itu nanti akan kita sampaikan. Yang sebelumnya kita harus pahami dulu tentang dasar hukum dari penyuluh agama non-PNS itu. Pertama yaitu adanya penyuluh agama non-PNS itu didasarkan pada keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 164 tahun 1996, Junto nomor 776 tahun 2016 tentang honorarium penyuluh agama non-PNS. Yang kedua, keputusan Dirjen Bimas Islam nomor DJ 3/342 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengangkatan penyuluh agama Islam non-PNS. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah Surat Dirjen Bimas Islam nomor B 2262 tanggal 6 September 2016 tentang pedoman rekrutmen penyuluh agama Islam non-PNS tahun 2016. Dan yang terakhir adalah keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017 tentang pedoman penyuluh agama non-PNS. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa diperjelas dengan cara mencari bagaimanakah isi dari atau bunyi dari masing-masing peraturan itu atau dasar hukum yang saya sebutkan ini tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang bagaimana atau siapakah penyuluh agama non-PNS itu, bagaimana tugas dan fungsinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui kalau kita ditanya siapa kita ini. Ya, yang jelas kita adalah penyuluh agama non-PNS. Siapakah penyuluh agama non-PNS itu? Yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas tanggung jawab, serta berwenang secara penuh melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama pada masyarakat melalui SK Kepala Kemenak Kabupaten atau Kota dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Dari pengertian ini perlu difahami bahwasanya Bapak Ibu penyuluh agama non-PNS ini adalah pegawai pemerintah. Jadi jelas di situ kita adalah pegawai pemerintah. Cuman bedanya adalah yang fungsional itu PNS dan non-PNS. Jadi jelas bahwasanya kita adalah pegawai pegawai pemerintah. Dengan perjanjian kerja artinya adalah dengan dibatasi masa kerjanya, kemudian nanti bisa diangkat atau diajukan kembali. Nah, tugasnya apa? Yaitu melakukan bimbingan atau konseling
dan penyuluhan dengan melalui bahasa agama. Nah, sekali lagi, karena kita adalah penyuluh agama, maka bahasa yang kita gunakan atau ruang lingkupnya adalah bahasa agama. Ya. Jadi, apapun yang kita sampaikan nanti adalah berkaitan dengan bahasa agama. Apa itu bahasa agama? Yaitu bahasa yang terkait dengan dasar-dasar agama. Kalau dalam Islam adalah terkait dengan Al-Quran, hadis, atau dasar-dasar dijadikan hukum atau teori-teori keagamaan. Nah, ini adalah penyuluh agama non-PNS. Nah, yang diperlukan oleh penyuluh agama non-PNS itu adalah kompetensi ilmu agama. Artinya, seorang penyuluh agama non-PNS itu harus mempunyai standar kompetensi ilmu agama, kemudian ada kompetensi komunikasi, nanti ada 4. Apa itu kompetensi ilmu agama? Yaitu kemampuan untuk membaca, memahami Al-Quran, ilmu fikih, hadis, sejarah Nabi, dan hal yang terkait dengan kompetensi keilmuan agama. Jadi untuk memahami teks-teks agama atau juga pemahaman terhadap sejarah atau tarikh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dan nabi-nabi lain yang terkait dengan bahasa-bahasa agama. Ini yang harus difahami. Karena itu Bapak Ibu, kalau tahu kita dulu masuk itu ada tes baca Quran, tes pemahaman keagamaan, memang yang dicari adalah hal yang seperti ini. Ini adalah karena penting sekali. Jangan sampai kita memberikan penyuluhan tapi tidak mengerti konsep dasar dari ilmu agamanya. Konsep dasar agamanya tidak paham. Nah, yang kedua adalah kompetensi komunikasi. Apa itu kompetensi komunikasi? Yaitu kemampuan untuk menyampaikan ceramah agama, khutbah, atau memberikan konsultasi keagamaan. Artinya, Bapak Ibu, keterampilan berkomunikasi, menyampaikan ide-ide, dengan atau metode-metode yang digunakan dalam menyampaikan keilmuan agamanya itu juga penting. Jadi di samping kemampuan pemahaman terhadap ilmu agama, juga kemampuan untuk menyampaikan ilmu agamanya tadi atau teks-teks agama. Selanjutnya itu kompetensi sosial dan juga kompetensi moral. Apa itu kompetensi sosial yang dimaksud dalam kompetensi penyuluh agama non-PNS? Yaitu kecakapan dalam bermasyarakat dan keaktifan dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, karena yang kita hadapi adalah masyarakat, maka kita harus pandai bergaul dalam masyarakat, bermasyarakat. Kita harus aktif dalam kemasyarakatan, baik itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan, kita harus aktif. Karena itu biasanya dipilih dalam penyuluh agama dan PS adalah biasanya mereka yang sudah mempunyai aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Yang keempat adalah kompetensi moral. Apa itu maksud kompetensi moral? Yaitu berakhlak mulia dan tidak terlibat dalam masalah hukum atau tidak mempunyai cacat hukum atau norma kemasyarakatan. Nah, jangan sampai kita sebagai penyuluh agama ini di mata masyarakat kita mempunyai cacat sosial atau pernah melakukan tindakan asusila atau bahkan tindakan yang melanggar hukum. Nah, apa saja spesialisasi penyuluh agama Islam non-PNS? Nah, pertama yaitu kita pahami semuanya ada pemberantasan
buta huruf Al-Quran, ada spesialisasi keluarga sakinah, ada spesialisasi penyuluh zakat, dan penyuluh wakaf. Pemberantasan buta huruf Al-Quran itu maksudnya adalah secara bertahap menjadikan kelompok binaan melek huruf Al-Quran. Karena itu yang merasa spesialisasinya adalah pemberantasan huruf Al-Quran, maka harus punya binaan atau masyarakat binaan dalam pemberantasan huruf Al-Quran. Pengajian-pengajian yang di situ nanti diajarkan huruf Al-Quran atau baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Kemudian yang keluarga sakinah maksudnya yaitu berperan untuk membentuk keluarga sakinah kepada masyarakat. Itu membina supaya masyarakat ini jalinan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, yang tenang, gitu ya. Karena masyarakat kalau keluarganya sudah sakinah, maka dipastikan bahwasanya negara itu negara yang aman. Kemudian penyuluh zakat. Nah, ini bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat. Karena potensi zakat kita itu sangat besar sekali. Kemudian akan tetapi potensinya tidak digali. Nah, ini bahkan banyak beberapa negara yang dia hidup dari zakat. Nah, kita berharap Kementerian Agama dari penyuluh zakat ini mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam berzakat. Dan alhamdulillah saat ini sudah banyak lembaga amil zakat. Nah, ini diharapkan penyuluh zakat mampu menyadarkan orang atau warga muslim untuk bisa mengeluarkan zakat dan juga mendayagunakan zakat secara benar untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian spesialisasi penyuluh wakaf. Nah, ini itu bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. Ya, karena banyak wakaf-wakaf yang tidak dikelola dengan baik atau mekanisme wakaf tidak difahami oleh masyarakat, oleh warga, sehingga banyak tanah-tanah wakaf atau hasil wakaf itu yang setelah sepeninggal wakif itu menjadi berantakan. Nah, ini adalah tugas penyuluh wakaf supaya menyadarkan wakaf tentang bagaimana mekanisme berzakat, mekanisme wakaf, dan juga memberdayagunakan wakaf dengan baik. Kemudian ada spesialisasi penyuluh produk halal. Ada penyuluh KUB dan radikalisme dan aliran sempalan. Kemudian nafza dan HIV. Penyuluh produk halal itu bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal. Jadi terutama ini disampaikan kepada warga masyarakat supaya dia paham tentang mana makanan-makanan yang halal. Karena di negara kita belum seluruhnya berlabel halal. Nah, ini tugas dari penjulu produk halal. Kemudian ada kerukunan umat beragama. Nah, itu bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama. Karena struktur negara kita, bangsa kita ini adalah bangsa yang multikultural, multiras, dan lain-lain. Sehingga diharapkan ada harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama dan internal umat beragama, sehingga tidak terjadi pertikaian atau perseteruan antar umat
beragama. Karena negara kita adalah negara yang multi. Ini adalah merupakan keistimewaan bagi negara kita, tapi juga termasuk titik kelemahan dari bangsa kita. Spesialis selanjutnya yaitu spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan. Itu bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat. Nah, apalagi saat ini banyak sekali oknum-oknum yang radikal atau paham-paham radikal yang tidak segan-segan membuat teror dan lain-lain. Dan juga aliran-aliran sempalan dan nyeleneh-nyeleneh sehingga keluar dari agama yang sebenarnya. Nah, ini adalah tugasnya penyuluh yang spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan. Nah, saat ini juga pemerintah sudah menggalakkan moderasi beragama. Nah, yang paling berperan di sini di antara spesialisasi ini adalah dua, yaitu spesialisasi kerukunan umat beragama dan spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan. Dan selanjutnya yaitu nafsa dan HIV. Nafsa yaitu narkotika dan penggunaan zat adiktif yang merugikan pada masyarakat. Nah, ini dengan cara-cara atau bahasa agama, penyuluh agama yang spesialisasi ini memberikan pengertian atau pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba dan juga menghindarkan terhadap pergaulan bebas. Itu dengan pendekatan-pendekatan spiritual dan lain-lain. Nah, ini penting sekali karena pemerintah merasa bahwasanya bahaya dari narkotika dan zat adiktif itu sangat besar dan juga menjalar di masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Nah, apa tugasnya dari penyuluh agama Indonesia? Itu satu, melakukan bimbingan agama Islam. Jadi di sini yaitu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus agar individu tersebut dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Jadi tugasnya itu memberikan bantuan atau pendampingan kepada warga, baik itu individu atau berkelompok, dengan cara sistematis, terencana, dan lain-lain, sehingga dia bisa memberdayakan masyarakat, potensi dari masyarakat secara optimal. Yang kedua yaitu di samping melakukan bimbingan itu melakukan penyuluhan agama Islam. Apa itu penyuluhan agama Islam? Proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan, dan peragaan maupun pendampingan kepada kelompok binaan, sehingga memunculkan pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial keagamaan. Ya. Nah, di sini kalau tadi adalah pemberian bantuan, kalau di sini adalah pengubahan perilaku dan penyebaran informasi kepada dan komunikasi serta memberikan motivasi, baik itu lisan atau tulisan. Nah, di seri sini karena tugas kita adalah melakukan penyuluhan, maka kita juga dituntut untuk bisa menyebarkan informasi, mengkomunikasikan, memotivasi
dengan beberapa media, terutama saat ini yang aktif kita adalah media online atau internet. Karena itu penyuluh agama dituntut untuk bisa dan mengikuti tren dari informasi saat ini. Kalau informasi saat ini adalah kuat dengan menggunakan internet, maka penyuluh agama harus bisa eh, dan menguasai internet. Itu adalah suatu tuntutan dari profesi. Kalau tidak begitu, maka kan kita akan ketinggalan. Nah, fungsi penyuluhnya apa? Satu, fungsi informatif. Apa itu informatif? Itu memberikan penerangan keagamaan. Jadi, kalau kita di sini adalah kemungkinan memberikan pemahaman agama dengan melalui pengajian-pengajian dan lain-lain, atau menyampaikan lewat media massa atau media elektronik. Nah, itu adalah fungsi informatif. Kemudian fungsi komunikatif, yaitu mengkomunikasikan kepada masyarakat luas secara langsung. Ya, kita terjun ke masyarakat untuk melakukan komunikasi langsung dengan menggunakan bahasa agama. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat secara terencana terkait dengan spesialisasi kita dengan menggunakan bahasa-bahasa agama. Dan yang terakhir adalah fungsi motivatif, yaitu memberikan motivasi untuk mendorong adanya perubahan pada masyarakat. Jadi dengan demikian penyuluh itu harus mempunyai kemampuan untuk mendidik masyarakat. Kemampuan untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Kemampuan untuk mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berubah kepada yang lebih baik. Nah, bagaimana mekanisme pemberhentian penyuluh agama non-PNS? Nah, ini perlu diperhatikan sekali. Kalau kita saat ini sudah tercatat sebagai penyuluh agama non-PNS, maka hal ini harus diperhatikan. Apa saja yang bisa memberhentikan kita sebagai penyuluh agama non-PNS? Yang pertama yaitu meninggal dunia di tengah perjalanan sebelum masa berakhir, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka secara otomatis jabatannya akan berhenti. Yang kedua adalah berhalangan tetap dan diketahui dan berhalangan tetap. Ya, di sini seperti kalau seumpama penyuluh tersebut, naudzubillah, terjadi kecelakaan sehingga menghambat dia untuk melaksanakan tugasnya dalam menyuluh, memberikan bimbingan kepada masyarakat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas secara baik, maka dia akan diberhentikan. Kemudian diketahui mendapatkan tunjangan atau honor lainnya dari sumber dana APBN atau APBD. Nah, ini perlu dipahami ke teman-teman penyuluh. Maka jabatan kita sebagai penyuluh non-PNS itu tidak bisa merangkap jabatan lain yang dari dana APBD atau APBN. Contohnya adalah menjadi dosen
honorer di perguruan tinggi. Itu tidak boleh. Kalau diketahui, maka dia bisa diberhentikan atau menjabat sebagai perangkat desa, maka dia harus diberhentikan, bisa diberhentikan kalau diketahui, ya. Atau pokoknya dia mendapatkan dana dari APBN atau APBD, tidak boleh double accounting. Yang keempat adalah terbukti melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum. Nah, ini jelas, maka dia bisa diberhentikan melakukan pengerusakan atau yang terbukti sudah beri keputusan oleh pengadilan dia bersalah, maka dia bisa diberhentikan. Atau berkinerja buruk dari laporan, baik itu bulanan, tahunan, dia tidak kinerjanya jelek dari penilaian atasannya, maka dia bisa diberhentikan. Nah, yang di bawah ini adalah formasi penyuluh pergantian antara waktu PAW dapat diisi oleh penyuluh agama yang telah mengikuti seleksi tahun berjalan berdasarkan ranking. Jadi kalau ada pemberhentian atau meninggal dunia, maka dia pergantian adalah dari PAW dari ranking yang ada di bawahnya. Ya, itu adalah bagaimana mekanisme pemberhentian atau aturan-aturan yang dapat memberhentikan seseorang menjadi penyuluh agama non-PNS. Nah, kemudian apa dasar prinsip-prinsip dalam melakukan penyuluhan? Satu, prinsipnya adalah berprinsip partisipasi, yaitu ketika kita melaksanakan penyuluhan atau bimbingan, maka kita bukan menentukan sendiri, tapi diambil dari partisipasi masyarakat. Apa yang penting bagi mereka itu masyarakat yang tahu, karena itu penyuluh agama harus menggunakan prinsip partisipasi itu. Jadi bukan kemauan atau kebutuhan dari penyuluh sendiri, tapi kebutuhan dari warga binaan. Ya. Yang kedua adalah penyuluhan itu adalah berguna untuk semua. Jadi bukan hanya untuk satu orang saja, tapi untuk seluruh warga binaan. Yang ketiga, proses penyuluhan harus memperhatikan perbedaan individual. Keunikan-keunikan dari warga binaan itu harus dilayani semuanya oleh penyuluh agama non-PNS. Karena setiap orang mempunyai keunikan sendiri-sendiri, maka metode penyuluhan, materi penyuluhan itu harus disesuaikan setiap orangnya. Kemudian, pribadi seutuhnya. Tujuan dari penyuluhan itu adalah untuk membentuk warga binaan mempunyai pribadi yang seutuhnya seimbang antara lahir dan batin, antara duniawiyah, ukhrawiyah, kemudian antara material dan spiritual. Nah, itu adalah adanya keseimbangan antara otak, hati, dan keterampilan head, heart, hand. Nah, itu yang penting. Jadi warga binaan akan hidup seutuhnya seluruhnya dari head, intelektualnya, heart, sikap atau hatinya, dan hand, tangan atau keterampilannya. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu bahwasanya
materi penyuluhan tidak hanya satu tapi interdisipliner. Jadi terkait antara satu aspek dengan aspek yang lain. Contohnya adalah kalau kita bahas tentang keluarga sakinah, maka kita harus membahas tentang komunikasi keluarga yang terkait dengan ilmu sosial, kemudian bagaimana membahas sistem keuangannya keluarga itu, dan juga nanti ilmu agama itu adalah interdisipliner. Dan begitu juga yang lain. Kemudian berpusat pada sasaran. Artinya bahwasanya kegiatan penyuluhan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Karena itu, seorang penyuluh sebelum melaksanakan penyuluhan, maka dia harus melakukan need assessment, yaitu evaluasi tentang analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat binaannya. Jadi bukan apa yang dia bisa, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini penting supaya apa yang dilaksanakan ini betul-betul berfungsi bagi masyarakat binaannya. Jadi ada 6 prinsip. Pertama adalah partisipasi, satu untuk semua. Yang ketiga ada perbedaan individual, kemudian untuk membangun pribadi yang seutuhnya, materinya adalah lintas atau interdisipliner, kemudian tujuannya adalah berpusat pada sasaran. Nah, bagaimana kebijakan yang terkini dari penyuluhan PNS itu? Bahwasanya setiap penyuluh agama non PNS wajib memiliki kelompok binaan minimal 2 kelompok dan melakukan bimbingan atau penyuluhan minimal 2 kali seminggu. Nah, ini penting supaya nanti kita tidak dikatakan berkinerja buruk. Itu adalah minimal kita punya 2 kelompok binaan dan melakukan 2 kali seminggu dengan tipologi. Kalau itu di pedesaan minimal 10 orang satu kelompoknya. Nah, kalau di perkotaan minimal 15 orang untuk satu kelompoknya. Ini penting untuk sebagai catatan. Kemudian, bagaimana teknik penyuluhan agama? Teknik penyuluhan agama adalah satu dengan menggunakan teknik komunikasi informatif, yaitu menyampaikan pesan baik tulis maupun lisan yang sifatnya memberi tahu. Yang kedua adalah komunikasi persuasif dengan cara membujuk, mengajak, meyakinkan masyarakat dengan mempengaruhi pikiran untuk mengubah perilaku dan sikap dari masyarakat sesuai dengan spesialisasi kita. Kemudian yaitu komunikasi koersif, yaitu menyampaikan pesan dengan cara pemaksaan. Kalau ini sudah mentok dan itu sudah mencapai batas waktu, maka kita harus melakukan komunikasi koersif. Satu contoh, kalau di suatu daerah itu sudah terjadi bencana, kemudian warga masyarakatnya itu diharapkan untuk bisa mengungsi, tapi dia tidak mau, maka dengan alasan-alasan agama kita bisa memaksa mereka untuk menghindarkan dari bencana itu. Ya. Tapi yang sebaiknya kita menggunakan yang komunikasi informatif dan persuasif. Karena masyarakat kita yang kita hadapi adalah biasanya banyak orang yang sudah dewasa. Ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja penyuluhan agama?
Satu yaitu bagaimana pertama adalah menentukan potensi wilayah dulu. Kita menentukan wilayah kita kalau kita ada satu desa satu orang atau mungkin kita dengan satu orang satu penyuluh dua desa, maka kita harus paham desanya itu potensi wilayahnya bagaimana. Artinya adalah apa yang bisa kita lakukan dari tugas-tugas kepenyuluhan itu di wilayah kita. Karena itu kita harus melakukan analisis potensi wilayah. Kemudian menentukan dan membentuk kelompok binaan. Ya. Jadi setelah kita memetakan potensinya, kemudian kita buat kelompok binaan. Kemudian membuat perencanaan bimbingan dan penyuluhan, yaitu jadwal waktu. Jadi perencanaannya mulai rencana strategis, rencana tahunan, RKT, kemudian operasional, dan lain-lain. Nah, itu kita harus punya. Yang kedua, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan minimal 2 kali dalam seminggu. Setelah kita buat sampai RKO-nya, rencana kerja operasional, maka kita melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Setelah itu adalah membuat laporan secara tertulis. Ya. Yang laporan itu nanti disampaikan kepada KUA atau dengan melalui penyuluh fungsional yang ada yang membinanya. Ya, ini dulu kita harus paham bahwasanya kita harus potensi wilayahnya, menentukan bentuk kelompok binaannya, membuat perencanaan, melaksanakan bimbingan dan kepenyuluhan minimal 2 kali dan kemudian melaporkan. Ya, nanti kita akan membuat analisis potensi wilayah. Ya, setelah atau di akhir sesi ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat atau menentukan analisis potensi wilayah. Kemudian metode dan strategi penyuluhan agama. Satu, ada metode partisipatif, ada dialog interaktif, dan pemberdayaan. Itu kalau partisipatif kita menggunakan seumpama kita mau menganalisis potensi wilayah kita, maka kita datang ke warga dan biar warga yang menjelaskan dari partisipasinya. Dari partisipasi warga yang menentukan apa yang diperlukan. Yang kedua adalah dialog interaktif, yaitu dengan warga kita berdialog untuk menentukan wilayah dan potensinya. Dan setelah itu kita pemberdayaan warga masyarakat, yaitu kita memberikan bimbingan, pendampingan untuk agar mereka mau berkembang. Kemudian ya adalah strateginya pertama adalah analisis kebutuhan kelompok binaan sebagaimana tadi. Kemudian kalau kita sudah mempunyai kebutuhan-kebutuhan kelompok itu, maka kita buat skala prioritasnya, mana yang didulukan, mana yang diakhirkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian koordinasi dengan warga sekitar atau warga binaan secara berkelanjutan. Nah, jadi mana yang sudah selesai dan tidak, kemudian mana yang dilaksanakan selanjutnya, itu harus dikoordinasikan dengan warga binaannya. Kemudian menyiapkan perangkat utama dan pendukung untuk melaksanakan tugasnya, kemudian melaksanakan penyuluhan agama. Ya, apa sih yang dimaksud dengan analisis identifikasi kelompok binaan, yaitu
analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama Islam yang mencakup tipologi kelompok binaan, pemilihan materi, media, metode, serta teknik dalam penyuluhan agama Islam. Nah, Bapak Ibu, setelah sesi ini, dan ini ada menjadi tugas kita dalam diklat ini, yaitu jenengan semuanya nanti diminta untuk membuat analisis potensi wilayah yang dengan mengisi format yang ada di sini. Jadi contohnya adalah saya jadi contoh satu, aspek pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, di sini nanti diisi sesuai dengan spesialisasi yang ada atau bidang yang ada. Yaitu satu, kondisi idealnya bahwasanya di daerah situ seluruh warga orang dewasa sudah mampu membaca Al-Quran. Itu kondisi idealnya. Kondisi saat ini bagaimana? Kondisi saat ini 70% warga binaan yang dewasa, umur dewasa tidak mampu membaca, atau 30% dari warga yang bisa mampu. Tantangannya adalah 70% dari warga selama 1 tahun atau 2 tahun mampu membaca Al-Quran. Ya, gitu ya. Kemudian contohnya keluarga sakinah. Itu kondisi ideal, tidak terjadi KDRT atau perceraian di warga binaan. Kondisi saat ini bahwasanya berapa persen yang kondisi rumahnya sakinah, kemudian tantangannya adalah berapa persen yang akan dijadikan atau yang akan sebagai target untuk keluarga sakinah dan lain-lain. Zakat, jadi bagaimana, tantangannya bagaimana. Nah, ini yang akan kita minta nanti sebagaimana yang ada dalam kegiatan belajar 2 di diklat ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mendownload formatnya di tugas formatif pada kegiatan belajar 2. Dan nanti kemudian lewat portal itu dikirimkan kembali laporannya kepada atau tugasnya kepada saya melalui portal PJJ BDK Surabaya. Ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu kalau dalam kerja kita harus menyusun rencana kerja. Rencana kerja dalam kepenyuluhan itu biasanya ada tingkatan gitu ya. Ada pertama rencana strategik, yaitu disusun selama 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu nanti diperinci 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun menjadi RKT, rencana kerja tahunan. Kemudian dari rencana kerja tahunan itu kemudian disusun rencana kerja operasional bersama dengan penyuluh agama fungsional. Ya. Apa saja yang dilaksanakan dalam 1 tahun itu, kemudian nanti diturunkan lagi menjadi rencana kerja bulanan. Dan itu format-formatnya sudah disediakan oleh KUA setempat melalui Bimas atau penyuluh agama fungsional di masing-masing kecamatan. Ya, kalau dari bentuknya seperti ini, nanti kalau tingkatannya adalah pertama strategik, diturunkan di RKT, kemudian di rencana operasional, kemudian di bawahnya adalah rencana kerja bulanan. Nah, begitu. Nah, ketika kita membuat perencanaan, maka harus difahami tentang unsur-unsur perencanaan itu. Apa pertama, yaitu dalam perencanaan itu tertulis tujuannya apa dulu.
Nah, kan itu visi misi dan tujuan dari kerja penyuluhan itu harus ada. Untuk apa kita melaksanakan kegiatan yang akan kita laksanakan itu. Yang kedua, why alasannya. Alasannya apa? Mengapa itu harus dilaksanakan? Yang ketiga, siapa yang melaksanakannya? Siapa yang terkait dengan itu? Ya, kalau kita sendiri terjun ya kita, siapa yang menjadi objeknya, siapa yang menjadi pendukungnya, dan yang terkait dengan kegiatan itu siapa saja. Kemudian when, waktu, kapan. Nah, semakin detail semakin bagus karena ini harus menyesuaikan dengan warga binaan kita. Jadi kapan waktu yang enak? Apakah seminggu sekali atau dua kali atau seminggu dua kali itu kapan waktunya? Dan lain-lain itu terkait dengan waktu. Kemudian where, tempatnya di mana? Di mana kegiatan itu akan kita laksanakan. Yang terakhir adalah how, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan. Ya, apa sih pentingnya untuk membuat perencanaan itu? Satu, membangun kesepahaman antara penyuluh dan warga binaan dan juga dengan orang-orang atau pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian menyelesaikan perencanaan yang dilakukan Kementerian Agama. Jadi karena itu visi penyuluh agama tidak bisa lepas dari visi Kementerian Agama. Yang keempat, memadukan dan menserasikan perencanaan penyuluhan agama dan perencanaan tahunan Kementerian Agama. Yang terakhir, memberikan gambaran yang jelas kepada penerima manfaat. Jadi biar mereka paham akan manfaatnya sehingga mau menerima kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga apa yang tersampaikan di sini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua, terutama saya pribadi. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.